Tak pernah terbayangkan olehnya bisa hidup sampai selama ini. Padahal dulu ia divonis hanya bisa hidup beberapa tahun saja. Namun kini di usianya yang menginjak 47 tahun, ia masih berjuang terus melawan hemofilia bersama ribuan orang lainnya di Indonesia. Ia bernama Yusnidar Patah. Sejak usia 13 bulan, ia mengidap hemofilia. Hemofilia adalah gangguan ketika darah tidak membeku secara normal. Jika darah tidak dapat membeku dengan baik, pendarahan berlebih terjadi setelah cedera atau kerusakan. Hemofilia merupakan penyakit yang diturunkan oleh sang ibu. Penyakit ini juga lebih umum terjadi pada anak laki-laki. Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat itu membagikan kisah perjuangannya sejak kecil melawan hemofilia. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan saat ini tepatnya saya tengah berada di kantor PMI DKI Jakarta. Dan kembali lagi dengan program Cerita Hati. Dan saat ini saya sangat istimewa sekali bersama dengan narasumber saya hari ini, yakni Mas Ius, begitu ya Mas ya? Apa kabar Mas Ius? Baik, Alhamdulillah. Oke, Mas Ius, sebelumnya saya juga tadi sudah berbincang-bincang begitu dengan Mas Ius. Mungkin bisa diperkenalkan Mas Ius ini memiliki keistimewaan sebagai saya bisa sebut penyandang kelainan pendarahan hemofilia B, begitu ya Mas ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas dari awal mula didiagnosa dari usia berapa, dan mungkin banyak sobat WK juga yang masih sangat awam terkait hemofilia B itu apa sih gitu, mungkin bisa dijelaskan. Baik, nama saya Yusnidar, sekarang usia dalam perjalanan ke 47 tahun. Oke. Iya, saya diketahui hemofilia dari usia 13 bulan. 13 bulan, Betul, Mas? Iya. Jadi waktu itu karena sekitar tahun 77 berarti ya. Kebetulan saya kan lahir di Tasikmalaya. Jadi informasi tentang permedisan itu masih minim. Masih minim. Waktu usia itu di pipi saya itu ada benjolan. Oke, saat usia 13 bulan itu Mas? Itu, iya. Disangkanya waktu itu tumor, karena sudah membesar terus, menutupi hidung dan mata. Oke. Nah, dari Tasik dibawalah ke Bandung. Nah, singkat cerita diputuskan untuk dibuka, dioperasi. Nah, begitu dioperasi ternyata isinya bukan tumor, hanya gumpalan darah. Terus waktu itu diputuskan dijahit lagi kan. Nah, ternyata operasi pertama itu masih rembes. Nah, mungkin saat itu dipikirnya ada sesuatu hal yang harus diperbaiki lagi. Izin ke keluarga untuk dibuka lagi. Ternyata pas dibuka betul tidak ada kesalahan operasi gitu ya. Yang kedua masih rembes juga. Nah, ketika rembes itu izin lagi mau dioperasi yang ketiga, keluarga tidak mengizinkan. Karena waktu itu usia saya kan 13 bulan. Udah gitu HB udah 2. Udah 2, sampai 2 Mas? Iya, jadi ini saya dapat cerita dari ibu ya. Jadi keluarga tuh ya udahlah, kasihan katanya, mendingan dilepas aja, diikhlasin katanya gitu. Oh, jadi sempat saat itu titik terendah dari keluarga Mas Ius sendiri sampai harus merelakan. Iya, cuma berbarengan saat itu entah dari mana ceritanya didengar oleh PMI Bandung. Oke. Bahwa ada anak usia 13 bulan nih gitu. Sedang mengalami perdarahan, bla bla bla. Sudah melakukan operasi sampai 3 kali, hampir 3 kali iya gitu. Nah, dari PMI Bandung itu mungkin itu hemofili katanya gitu. Dibilang saat itu mungkin baru dibilang suspeknya gitu ya. Nah, tapi PMI Bandung itu tetap berinisiatif menghubungi Red Cross New Zealand. Iya, menceritakan, singkat cerita, ibu tuh melihat katanya dibawa pakai termos es katanya.
beberapa kotak warnanya kuning. Nah setelah itu dicairin, katanya jadi seperti mentega. Oke, Iya. itu yang dari New Zealand Iya. itu. Dan kalau bahasa sekarangnya itu fresh frozen plasma ya. Karena itu bahasa awam, ibu kan bikin kayak mentega katanya gitu. Nah, udah tuh ditransfusikan, berangsur perdarahannya berhenti, berangsur HB Sudah mulai ya meningkat. Jadi kurang lebih perjalanan saya di operasi itu kurang lebih 1 bulan. hampir 1 bulan. Iya. Udah semenjak itu, oh ini hemofili nih. Akhirnya ternyata itu bukan tumor, Iya. bukan itu, akhirnya disimpulkan bahwa ini hemofili, Betul. filia B begitu Mas. Belum Belum, waktu saat itu baru baru dibilang hemofilia aja. Oke. Iya. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, diketahui kalau hemofili itu ada 3 macam, dari hemofilia A, B, dan C. Nah, kalau di Indonesia baru bisa mendeteksi sampai hanya hemofilia A dan B. Jadi kalau hemofilia A itu kurang faktor 8, kalau hemofilia B kurang faktor 9. Oke. Nah, saya itu hemofilia B yang kurang faktor 9. Nah, setelah Mas Ius disimpulkan bahwa terkena hemofilia B itu di usia 13 bulan. masih dengan kalau dia hemofilia dari usia 13 bulan, tapi hemofilia B itu di usia 27. 27. Betul. Oke. Jadi tapi sebelumnya pernah ada dokter menyebutkan bahwa sebenarnya ini bisa hidup hanya beberapa tahun saja. Iya, gitu, waktu masih awal-awal setelah dinyatakan hemofili itu, ya ini nggak akan lama katanya. Biasanya kan hemofili itu suka perdarahan, kan perdarahannya itu bisa di mana aja kan, perdarahan tertutup atau terbuka gitu. Oh gitu, jadi Betul. bisa. Iya, kalau terbuka misalnya kayak dari gusi, ocor. Iya, gitu. dan itu dari akan hidung, gitu. susah berhentinya begitu Iya. Mas. Jadi kalau sudah terjadi perdarahan tuh ya nggak bisa berhenti. Iya, gitu. iya. Nah, ada perdarahan tutup misalnya bengkak di lutut, di sikut-sikut, atau mungkin terjatuh sendi-sendi. gitu, Iya, Mas, betul, ya. Betul. Betul. Nah, waktu saya dinyatakan hemofili, saya kan terlahir 12 bersaudara. Oke, 12 bersaudara. Iya. 8 laki-laki, 4 perempuan. Dari 8 laki-laki itu akhirnya bisa disimpulkan 6 hemofilia. Oke. 2 sehat. 2-nya sehat. Bisa disimpulkannya itu berdasarkan karena melihat, oh kakak-kakaknya yang udah meninggal mirip Ius nih. Oh, gejala ininya gitu, Mas. Suka ada biru-biru, suka bengkak katanya gitu. Jadi karena mungkin zaman dulu informasinya belum maksimal. Iya, dan ya teknologi kami kan, juga belum betul, secanggih sekarang ya, Mas. Betul. Jadi hanya kesimpulan aja waktu itu. Oke. Oh, kakak-kakaknya Ius yang 5 udah meninggal duluan kan. Kemungkinan besar hemofili. Oke. Nah, dari saudara saya yang 4 itu, yang perempuan, kakak saya yang perempuan punya anak 5, 2 laki-laki, 1 laki-lakinya hemofili. Oke. Tapi sudah meninggal juga, berarti keponakan saya ya. Karena waktu itu jatuh dan mengalami perdarahan di kepala. Sempat waktu itu dirawat di rumah sakit Pertamina di sini sekitar 1 bulan juga, tapi akhirnya nggak tertolong. Terus adik saya yang paling kecil perempuan juga punya anak laki-laki 2, satunya hemofilia. Tapi alhamdulillah karena melihat Pak D-nya bisa sampai sekarang iya, begitu ya. Sekarang ponakan saya udah kelas 3 SMA. 3 SMA. Iya. Oke, sip. Tapi kalau Mas Yus, saya juga kan masih cukup awam begitu mengenai hemofilia. Iya. Nah, kalau hemofilia ini dia melalui genetika atau seperti apa Mas sebenarnya? Iya. Jadi di awal hemofilia itu dibilangnya keturunan. Diturunkan dan menurunkan. Jadi hemofilia itu disandang secara teori itu sama laki-laki. Terutama dari Iya, si laki-lakinya ya. Tapi yang membawa hemofilianya itu perempuan. Oh, oke. Ya, karena secara teori
Kalau perempuan itu kan X dan X. Nah, hemofilia itu X-nya itu rusak gitu, ada kerusakan. Nah, karena kalau perempuan X-nya ada yang satu sehat, jadi bisa menutupi itu. Nah, kalau laki-laki kan Y sama X. Nah, X-nya itu sakit, sama Y kan nggak bisa ditutupi. Jadi muncullah hemofilinya itu. Nah, tapi seiring perkembangan teknologi ilmu kedokteran juga, ada kemungkinan kalau hemofili itu juga karena mutasi gen. Jadi bisa siapa aja bisa hemofili gitu, nggak seperti sebelumnya. Nah, tapi karena sebelumnya itu dibilang menurunkan, jadi penyakit keturunan dalam tanda kutip, banyak yang akhirnya disembunyikan sama keluarganya itu. Nah, ini PR kami penyandang hemofilia yang membuka diri gitu ya, dan survive gitu kan, untuk mencari di mana yang lainnya. Karena secara teori harusnya di Indonesia itu kurang lebih terdata 26.000 penyandang. Jadi kan ada Badan Hemofilia Dunia. Jadi kata Badan Hemofilia Dunia itu 1 berbanding 10 kelahiran bayi laki-laki. Oke, Mas Yus. Kalau mendengar cerita dari awal tadi Mas Yus, dari Didi Honoxa usia 13 bulan, terus akhirnya dari PMI Kota Bandung ya? Iya. PMI Kota Bandung akhirnya, oh ini hemofilia begitu. Sampai akhirnya kan berjalannya waktu, Mas Yus masih terus diberi kesehatan. Nah, itu dari cara pengobatannya, itu seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan secara rutin. Iya, dari saya semenjak dinyatakan hemofili itu, ya semenjak itu juga saya menggunakan produknya PMI. Ya, mulai dari whole blood ya, terus ada cryo, sempat FFP juga gitu, dan sekarang pun yang istilahnya sudah diekstrakan gitu ya, tetap awalnya dari produk darah. Pengharapannya gitu Indonesia itu karena masyarakatnya warga negaranya sampai banyak ya, kurang lebih 260 juta kalau nggak salah ya. Nah, harusnya sih sudah mempunyai pabrik sendiri ya. Kalau terus menggantungkan impor, ya akan bonyok gitu. Karena dengan sekarang dibiayai BPJS itu, hemofili itu sudah masuk 10 besar yang menggunakan biaya BPJS. Nomor 8 kalau tidak salah. Nomor 8. Iya. Berarti dari Padahal baru terdata kurang lebih 2.700-an. Iya. Nah, dari 2.700-an pun sudah tidak hidup semua gitu, sudah ada yang meninggal gitu. Berarti kan dengan uangnya sekian padahal sedikit, berarti luar biasa kan mahalnya gitu. Jadi memang kalau tidak disupport pemerintah optimal, ya bakal memakan uang banyak. Tapi hemofili itu kalau mendapatkan treatment yang adekuat, bisa hidup layaknya populasi normal, bisa produktif seperti saya sekarang kan bekerja gitu. Sebagai warga negara dengan bekerja kan ikut bayar pajak juga. Ketika dapat gaji, dapat bayar pajak gitu. Jadi sebetulnya kalau pemerintah mensupport adekuat, kami itu bukan sampah masyarakat. Berarti Mas Yus, aku balik lagi. Akhirnya kan dari usia 13 bulan sudah mengenal produk-produk PMI yang seperti Mas Yus bilang. Nah, akhirnya kan Mas Yus itu ada melakukan cek rutin kesehatan itu sampai akhirnya dari berjalannya sekolah. Mungkin bisa diceritakan Mas berapa kali dalam seminggu mungkin atau gimana? Saya itu harus diisi faktor 9 itu antara 7 sampai 14 hari. 7 sampai 14 hari. Itu dari awal Mas? Dari awal didiagnosa akhirnya hemofilia begitu? Betul. Harus karena dalam range 7 sampai 14 hari itu suka ada aja perdarahan di mana gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas Yus pernah ada momen yang benar-benar paling sering itu saya di gusi.
Eksekusi. Ya apalagi pas ganti gigi tuh. Atau Sampai saat sikat gigi sikat pun sama, gigi, iya. Waktu dulu pas rawan banget itu pas ganti gigi itu. Sampai Iya, itu gitu Mas. Oke, kalau misalkan mungkin kalau dari sikat gigi dari hal kecil yang dilakukan rutinitas sehari-hari gitu ya Mas. Itu mungkin kalau terlalu kencang gitu itu akan atau enggak ada bulu giginya apa sih bulu kasar sikatnya gitu keras ya, gitu. keras. Nah, itu akan pendarahan dan Iya. itu akan lama ininya. Iya, betul. Lamanya Biasanya itu berhentinya harus setelah dapat faktor 9 itu. Faktor 9 Selama itu. belum dapat faktor 9 tambah deres gitu. Oke, berarti dari Mas Yu sendiri di rumah selalu ada ya Mas? Iya. Diusahakan. Ketika nanti terjadi sesuatu Iya. begitu kan. Dan kebetulan kan saya kerja di rumah sakit ya. Oke, jadi lebih berobat mudah di rumah ya. sendiri Oh iya istilahnya. benar. Jadi Ya, lebih terus aman kalau, juga ya. Kalau perdarahan tertutup nih sendi sikut saya dua-duanya terus lutut ini udah nggak normal semuanya. Oke. Udah bengkok nih seperti begini tuh. Oh iya. Bengkok ini tuh jari ini bengkok. Oh iya benar. Bengkok dan berarti tidak Nggak bisa lurus. diluruskan Nah, Mas. Oke. Ini sering perdarahan. Perdarahan. Sekarang lutut juga ini saya udah nggak bisa jongkok. Oke. Dua-duanya hanya segini tuh, terbatas. Itu rasanya apa? Ngilu atau apa sih? Sakit Mas? luar biasa. Sakit. Kalau terjadi perdarahan, walaupun misalnya kita sudah disuntik, ya, kadang-kadang tidak langsung solusi juga, ada proses gitu. Oke. Nah, ketika proses untuk berhenti perdarahan itu, waduh sakitnya luar biasa, luar biasa. deh. Itu terjadi dari pas masih mungkin zaman sekolah juga yang Betul. dari sikat gigi atau Iya, pendarahan yang betul. Sampai waktu itu saya tidak bisa masuk TK karena tidak ada yang mau menerima. Oke, karena Karena kan riskan anak gitu. iya betul. Karena kan anak kecil kata guru TK-nya tidak bisa kan atau betul kan nggak mungkin diikutin terus. di gitu. 24 jam ibarat. Betul. Oke, sampai ada di titik itu Mas. Tapi akhirnya Saya masuk langsung SD. langsung SD. Iya, oke. usia 6 tahun tuh karena nggak ke TK langsung ke SDI. Tapi nah, perasaan- SD pun awalnya hanya coba-coba Berarti Mas SD di Tasik atau di Tasik? Saya masih di Tasik. Masih Tasik. Ke Jakarta itu tahun 2003. Jadi 2002 Desember, 2002 akhir. Pada akhir ya? Iya. Jadi pas SD itu awalnya percobaan nih, bisa ngikutin atau enggak gitu kan. Terus seberapa resiko terjadi jatuhnya atau sama temennya. Kalau zaman sekarang kan istilahnya dibully lah gitu kan. Nah, saat itu ternyata saya bisa ngikutin nilai rapot bayangan saya tuh bagus. Akhirnya resmilah saya tuh dimasukin SD gitu. Saya tuh awalnya mikir, kok kenapa yang lain udah pakai baju putih Sekolah, merah, saya itu masih beda baju, sendiri gitu kan. Karena ibaratnya masih diuji coba Iya, gitu ya Mas ya. betul. Oke. Terus ibu cuma menyampaikan bajunya belum selesai dijahit. Oke. Ingat tuh kalau saya tuh momen itu inget belum dijahit katanya. Sampai nunggu kan dulu tuh triwulanan ya. Iya, iya. Nah, pokoknya 1 bulan bukan triwulan. Setahun tuh dapat 3 kali rapot kan. Nah, rapot pertama itu bagus bisa ngikutin, jadi pas rapot kedua baru dikasih seragam iya, dengan putih seragamnya. merah, iya. Oh, kalau tadi kan Mas Yus sendiri menyinggung tentang ibu, Iya. gitu ya Mas ya. Mau dengar sedikit mungkin dari Mas Yus sendiri, ibunya gimana sih Mas perasaan ibu Mas Yus pas dari TK nih, buat TK aja nih anak saya nggak diperbolehkan sampai SD aja, seorang ibu sampai memberikan pengertian ke Mas Yus kalau belum seragam gitu. Saya mendengar aja agak gimana gitu ya Mas ya, perjuangan apa sih cerita dari ibu Mas Yus sendiri gitu saat-saat apalagi udah mulai bersosialisasi di sekolah begitu Mas. Ibu perjuangan ya Mas dari awal memberikan, justru itu jadi pondasi paling kuat Mas Yus ya. Memberikan semangat. Justru saya mendengarnya, makanya melihat perjuangan dari ibu Mas Yus itu begitu luar biasa. Luar biasa begitu. Sekarang beliau usia 84. 84. Dari awal buat memberikan pengertian begitu ke Mas Yus. Mengajarkan ibu tuh
untuk terbuka siapa kamu. Oke. Jadi memang dari awal. Betul. Jangan menyembunyikan siapa kamu. Karena ibu nggak akan selamanya jagain kamu. Biar orang-orang sekitar kamu ikut ngejaga kamu. Kalau ada apa-apa sama kamu, orang sekitar kamu akan segera menolong. Itu yang makanya saya menjalani cerita hemofili ini seperti pesan ibu. Saya tidak pernah menyembunyikan diri ketika mencari kerja, ketika mulai akil balikan senang sama perempuan gitu kan. Ya. Saya terbuka apa adanya. Jadi seleksi alam. Kekuatan. Betul. Dan ternyata bekal dari ibu itu selain takdir dari Allah, bisa saya sampai hari ini itu bekal dari ibu. Ibu tuh orangnya sangat kuat dan terbuka. Padahal kalau melihat usianya yang sekarang 84 gitu, harusnya cara berpikirnya berpikir tua lah. Betul. Gitu ya, nggak ke depan gitu. Saya bersyukur sekali disupport dari keluarga yang mensupport lah intinya gitu. Walaupun yang namanya cerita hidup, saya mengalami bully-bully juga, mengalami bahasa sekarang gitu. Tapi semua itu alhamdulillah bisa terlewati. Ya karena ibu juga. Dalam nih Mas ya. Oke. Ya, gitu besar dorongan sehingga membuat Mas Ius bisa menjadi sekarang bisa bahkan bekerja di tempat yang memang bersosialisasi dengan banyak orang tanpa membedakan Mas Ius gitu. Dan saat ibu Mas Ius memberikan dorongan sejak kecil dari mulai memberikan pengertian bahwa kamu harus terbuka, tidak boleh menyembunyikan identitas dirimu begitu. Apakah ada penolakan dari Mas Ius sendiri? Karena kan kalau anak kecil biasanya belum terlalu mengerti begitu. Jelas. Saya minder sampai SD saya nggak minder. Saya mulai minder itu kelas 1 SMP. Sampai kelas 3 SD. Saya minder kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Karena mungkin itu masa pubertas kan. Karena kalau SD, karena 6 tahun, jadi gurunya tuh paham gitu kan. Jadi kayak malah dimanja sama gurunya gitu. Oke, ibunya Mas Ius pun menitipkan gitu. Tapi hebatnya ibu saya, setiap saya naik kelas, saya sendiri yang harus ngasih tahu guru. Oh, oke. Ngasih tahu guru sama guru olahraga. Wali kelas ya sama guru olahraga. Tidak pernah diantar. Saat kecil tuh saya kesel gitu. Saya kan masih kecil, kenapa sih harus sendiri ngomongnya gitu. Padahal kan bingung ngomongnya gimana, ada rasa malu segala macam. Tapi ibu tuh nggak pernah. Cuma saya dibekelin surat dokter, kamu datengin guru kamu. Tapi ternyata itu didikan yang hasilnya sekarang. Gitu. Itu jadi momen yang Mas Ius sendiri tanamkan. Membuat saya percaya diri, membuat saya luar biasa, susah menceritakannya gitu. Ternyata itu cara beliau mendidik saya gitu. Tapi saat saya waktu kecil itu kesel. Saya kan masih kecil gitu kan. Kenapa saya nggak ditemanin gitu. Terjawab tuh sekarang. Dengan hemofili, setelah saya mengetahui treatment yang sebetulnya, yang tadinya hemofili itu saya sesali, kenapa saya hemofili, kakak saya enggak, adik saya enggak, kenapa harus saya begitu ya Mas? Teman-teman saya enggak gitu kan. Dengan hemofili saya nggak bisa main, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa kan. bebas seperti usia sebaya. Pokoknya mainnya di rumah aja gitu kan, intinya begitu kan. Oh, saat itu Mas Ius kalau membuat, kan kalau ngelihat anak-anak sebaya Mas Ius ini main Iya, bola kan, di main bola lingkungan kayak rumah gitu kan. gitu. Saya cuma ngeliatin doang. Dari luar, Iya.
cuma dari ya dalam ngeliatin, terus ngeliatin aja. Gitu. Ibu Mas Ius memberikan pengertian seperti apa saat itu? Memberi pemahamannya, kalau kamu main bola, nanti kamu kan bengkak tuh. Tapi kalau sampai bengkak, yang ngerasain sakit siapa? Siapa? Betul. Dibalikin. Tapi walaupun begitu, ketika saya nyuri-nyuri belajar sepeda, nyuri-nyuri belajar motor, nyuri-nyuri belajar mobil, begitu ibu tahu tuh ibu nggak marah. Cuma malah udah bisa gitu aja gitu. Tapi beliau nggak mau ngeliat gitu. Terus ada juga momen saya ikutan apa ya, lomba bulu tangkis tuh. Oh, sampai pernah ikut? Iya gitu. Ya se-RT kampung gitulah gitu. Tapi kan itu sesuatu yang sangat luar biasa buat Mas Ius kan. Keluarga besar pun juga nggak mengecilkan Ius gitu, malah ya udah ikutan aja gitu. Jadi berarti kan yang seperti kita ketahui biasanya kalau ya kita tidak bisa menjudge, tapi pasti itu ada perjuangan yang Mas Ius rasakan gitu kan. Tapi dari keluarga Mas Ius sendiri nih memberikan supportnya penuh gitu Mas. Ibu tuh cuma bilang gini aja, kalau saya bulu tangkisnya keseringan, terus bengkak mata kaki atau sikut, cuma ya udah makanya jangan main terus, cuma gitu aja gitu. Enggak yang ngomel gitu, enggak gitu. Jadi itu bekal untuk di kemudian hari saya. Oke Mas, tapi pernah gak Mas Ius di momen kan sempat didiagnosa bahwa seiring berjalannya waktu kan itu udah di tingkat SD sekolah dasar, akhirnya ke mulai remaja ke sekolah menengah pertama atau SMP itu pun sama masih di Tasik. Masih di Tasik. Oke, nah dari SMP nih, ini kan lebih berbaurnya ini remaja udah mulai puber gitu yang tadi itu Mas Ius. Masa minder dan tersulit saya untuk adaptasi. Kenapa Mas? Transisi dari SD ke SMP itu, kalau SD kan tadi saya bilang guru paham, teman-teman paham, cenderung guru itu melindungi dan memanjakan. Nah SMP kan gurunya baru, temennya juga baru, udah karakternya baru. Saya minder banget. Pernah ada di momen apa Mas sampai kalau misalnya mau masuk kelas itu nunggu bel bunyi dulu. Waktu dulu itu kan bel bunyi terus berbaris tuh di luar di luar pintu kelas kan. Ruangan. Nah, saya itu suka ngintip dulu tuh di pagar. Udah pada masuk belum? Kalau udah pada masuk baru saya masuk ke kelas. Jadi Mas Ius mendahulukan teman-teman dulu buat masuk ruangan begitu. Kenapa Mas? Kalau nggak mendahulukan diri, kalau nggak membelakangkan diri, biar nggak terlalu ketemu orang gitu. Karena kan waktu itu kaki saya kan udah beda lah dari yang lain. Gitu. Sedangkan SMP kan masih celananya segini. Pendek. Iya betul. Jadi sangat terlihat dari segi fisik mungkin. Betul. Itu yang membuat minder Mas Ius. Tapi akhirnya punya teman tapi Mas. Punya teman karena kebetulan ya kota Tasik ya. Nggak gede-gede amat gitu ya. Jadi ada beberapa keluarga juga yang seangkatan. Udah terus kenal. Ya sama keluarga minta ke pihak sekolah untuk dibikin sekelas. Jadi biar ngejagain lah gitu istilahnya gitu. Tapi dari Ibu Mas Ius sendiri pas saat SMP akhirnya memunculkan kekhawatiran kembali gak sih Mas? Dari Mas Ius sendiri apa terbuka mengenai cerita kalau misalkan sampai minder itu Mas Ius, atau merasa yaudah ibu nggak usah tahu, biar saya saja yang cukup tahu perihal. Iya, saya lebih menutup. Udah biarin saya aja gitu, saya hadapin sendiri aja. Iya. Memendam sendiri. Terus selama sampai kelas? Mulai PD itu kelas 3 SMP justru. Justru udah mau kelulusan. Iya, betul. Mulai PD di itu akhirnya? Di ujung-ujung gitu. PD-nya kenapa? Cinta monyet. Oh, jadi saat itu momen baru Mas Ius tertarik dengan lawan jenis. Iya, terus ngungkapin, dia nerima gitu. Oh, dia nerima. Oke. Tapi saat itu lawan jenis dari yang naksir gitu, tahu Mas Ius dengan tahu. Karena kan tidak olahraga kan. Oh. Ketika pelajaran olahraga saya di pinggir. Oh, selalu gitu Mas dari zaman yang SD itu. Iya. Karena kan belum tahu treatment yang sebetulnya. Tapi Mas Ius pernah nggak sih ada momen kan kayak sekolah itu ada perlombaan ya kan? Tapi kalau waktu SD mah itu ada perlombaan lari ikutan. Ikut. Terus sama gurunya didiemin juga gitu. Bingung kadang-kadang saya tuh.
pas olahraga nggak ikut olahraga dibolehin gitu, tapi pas ikut lomba lari yaudah deh nyoba gitu. Mungkin akhirnya guru pun mau merasa Iya. biar Mas Ius mencoba Iya, begitu betul, ya. iya. Tapi emang sih ujungnya akhirnya bengkak sih lutut Oke. gitu. Tapi akhirnya mungkin di situ memberikan pelajaran bahwa oh nggak apa-apa ya biar coba terlebih Nyoba, dahulu, iya. nanti yang merasakan pastikan diri Iya. Mas Ius. Jadi Mas Ius Jadi, bisa kontrol lagi. Iya, jadi guru tuh nggak mau apa ya, sebetulnya itu membuat saya percaya diri juga gitu. Ya kalau mau nyoba ya udah nggak apa-apa gitu. Guru SD yang Mas Ius Pak Asep merasa tuh, dulu tuh guru olahraga tuh namanya Pak Asep. Pak Asep, baik guru banget. olahraga atau wali kelas? Guru olahraga. Guru olahraga. Dia yang udah mengerti situasi dari Iya. kesehatan dari Mas Ius. Saya masih ingat banget tuh setiap wali kelas SD itu, karena ya harus ngadepin gitu, ngadepin, Bu saya sakit hemofili, ini suratnya, saya Selalu mau ingat. olahraga gitu. Saya merinding satu. Selalu tuh ada. Itu Mas Ius mengumpulkan. Kelas 6 tuh Ibu Eis, kelas 5 Ibu Neni, kelas 4 Ibu Yeni, kelas 3 Ibu Sri, kelas 2 Ibu Momo, kelas 1 Ibu Enok. Wah ingat semuanya. Iya, memorinya Dah. terpatri karena ya itu, jadi di awal saya ketemu akhirnya mereka care ke saya gitu kan. Nah dari wali kelas ini memberitahukan guru-guru yang lain. Lama-lama kan karena udah sampai kelas 6 nggak perlu dikasih tahu lagi, oh si Ius Udah katanya tahu. gitu. Iya. Tapi di momen Mas Ius memberanikan untuk selalu memberikan surat pernyataan bahwa surat Hemofili, sakit, iya. itu cara mengumpulkan seorang anak SD loh Mas, tidak mudah. Kesel saya tuh. Itu Kesel gimana? tuh. Apa sih saya disuruh sendiri gitu. Kan saya masih kecil. Kan ngomongnya bingung ya, mau ngomongnya gimana gitu kan. Ya tapi ya saat itu ngalir gitu aja sih akhirnya. Jadi setiap ganti Iya. kenaikan kelas juga udah mulai tahu, Iya. lama-lama tahu oh Isni yang ini nih gitu Iya, ya Mas ya, betul. udah pada mengerti. Jadi momen terhadap wali kelas atau guru-guru yang memang mengetahui kondisi Mas Ius Iya. bakal Udah aware lah. gitu. SD, SMP akhirnya balik sampai kelas 3 mulai ada kepercayaan diri gitu karena ada lawan jenis. Iya. Udah dari situ SMA udah biasa. Biasa. Sampai- SMA masih di Tasik juga Mas? Masih di Tasik, kuliah juga masih di Tasik. Saya hijrah ke Jakarta itu karena waktu itu perdarahan di iliopsoas di sini. Sampai dirawat 1 bulan kurang lebih di Bromius. Sampai harus pakai kursi roda. Nah, Itu tahun berapa Mas? tahun 2002. Pas Mas Ius sudah mau merantau ke Jakarta? Merantau ke Jakarta itu bukan niatkan merantau, Oh karena? tapi karena mengejar treatment. Oke. Iya, karena mengejar treatment. Di 2002 itu baru ketahuan kalau saya itu hemofilia B. Treatmentnya ini, gitu kan. Saya waktu itu sempat drop mental tuh, aduh saya pakai kursi roda nih. Ternyata begitu di RSCM hanya dalam seminggu apa 2 minggu gitu ya. Di treatment tepat, terus di rehab medik, lepas kursi roda. Tapi ya memang bertahap ya, habis kursi roda pakai tongkat gitu. Nah, Udah sih. itu pas merantau justru karena bukan Nah niatan untuk akhirnya, merantau. ya akhirnya, saya kayaknya waktu tahun 2000, kalau nggak salah tuh 2000 apa 2001 ya, saya sempat kerja di Jakarta. Waktu itu di Wisma GKBI itu. Nah tapi karena kaitannya dengan kesehatan, balik lagi, belum tahu RSM tuh saya ketutup aja mengerti gitu. Nah, singkat cerita balik lagi ke Tasik, biasa lagi menjalani kehidupan sehari-hari. Waktu itu saya belajar jualan kayak gitu karena untuk kerja kayaknya susah nih gitu kan. Udah merasa Iya, ini sendiri gitu. ya Mas? Nah, ya kecil-kecil akhirnya jadi beberapa toko gitu kan. Itu pas sudah lulus kuliah Mas? Udah, saya lulus kuliah itu Tahun 98 atau 99 ya? 98 atau 99 kayaknya wisuda tuh. Wisuda 99. Nah dari situ terus karena kesehatan baru ke Jakarta. Jadi tahu ada perkumpulan hemofili. Saya di situ berpikir ini kayaknya saya harus
berbuat sesuatu deh gitu. Saat itu tuh karena kalau saya yang bicara pasti orang akan lebih mendengar karena saya hemofili gitu kan. Kalau orang lain kan hanya melihat dan teori, ya kan. Sedangkan saat itu dari sisi psikologis, ya orang seperti saya itu mengalami hal kegoncangan lah istilahnya gitu kan, karena dibilang sakit keturunan gitu ya. Ada yang sampai misalnya disuruh cerai sama orang tuanya, pokoknya komplek lah gitu. Ada yang malah yang ninggalin ibunya, pokoknya intinya bubar-bubar gitulah. Terus juga dari si penyandangnya minder gitu kan. Nah saya waktu itu ya udah pamit ke keluarga itu, saya mau aktif nih di organisasi hemofili karena saya di situ udah menemukan kenyamanan gitu. Udah nggak khawatir. Kalau dulu kan ketika kamu hemofili itu khawatir gitu kan, belum ngerasain sakitnya gitu kan. Nah di situ mulai tenang, saya mikir saya harus sekolah lagi nih gitu kan. Akhirnya waktu itu kuliah di psikologi YAI seberang. Berarti melanjutkan? Iya. Itu memang pas lulus kuliah sebelumnya udah S1. Lanjut ambil S2-nya psikologi, tapi psikologi pendidikan. Jadi targetnya itu saya ngejar ilmunya deh gitu kan. Dunia psikologi itu apa sih gitu? Apakah bisa bekal saya untuk diri saya dan teman-teman saya gitu kan? Ternyata ya luar biasa bekalnya. Walaupun S2 saya nggak selesai itu. Kalau dibilang harus menyesal, ya juga karena tinggal tesis kan. Oke, tinggal tahap akhir ya gitu. Iya. Tapi nggak menyesalnya, ilmunya saya udah dapet. Karena waktu itu targetnya tuh bukan kerja gitu. Pokoknya saya ada aktivitas aja. Untuk keseharian saya kan jualan kayak gitu. Karena mungkin dari keluarga yang seneng jualan gitu ya. Jadi ya seneng aja jualan tuh gitu. Udah mulai tuh di situ goncang lagi karena udah usia-usia menikah kan. Ngelihat ada undangan temen ini nikah dan saya ngelihat kiri kanan lah gitu. Duh, sekeliling orang sekitarnya. Saya nikah kapan ya, sama siapa ya gitu kan. Berarti kalau aku agak potong sedikit Mas Yos, dari Mas Yos akhirnya ke Jakarta tahun 2002 Desember itu karena memang tadi buat kesehatan treatment gitu ya Mas, treatment pas gitu yang tepat. Terus sambil Mas Yus akhirnya berinisiatif menggabungkan untuk, diri dengan organisasi hemofilia, terus akhirnya usaha gitu. Nah, terus akhirnya bekerja. Tempat kerja pertama akhirnya di luar usaha kan udah nggak usaha nih Mas. Akhirnya pasti kan untuk yang tadi Mas Yus bilang sendiri buat ngelamar kerja aja nggak pede begitu ya Mas. Terus di mana Mas pertama kali bekerja? Tahun saya berapa? Tahun 2009. Iya. Kebetulan saya kerja di seberang PMI ini di rumah sakit swasta. Fokus apa Mas sebagai? Saya sekarang di SDM-nya, pegang SDM-nya. Jadi awalnya itu saya diajak direkturnya karena waktu beliau Dr. Hari Jadi ya, waktu itu beliau ambil spesialis anak di RSCM. Nah, tesis beliau yang spesialis anaknya bersinggungan dengan hemofilia. Jadi kenalah dengan saya. Nah kan Mas di komunitas tersebut gitu ya. Ketika Dokter Didi selesai ya saya masih aktivitas aja di situ. Saya nikah 2007, terus ya. Berarti sampai sekarang Mas tempat bekerja pertama sampai sekarang? Iya. Enggak pertama, berarti ini kedua. Oh ini kedua, yang pertama justru yang di Wisma GKBI. Oh itu. Yang Wisma itu. Yang trading, perusahaan trading. Oke, siap Mas Yus. Ini kan kita cerita dari awal Mas Yus di diagnosa terus sampai akhirnya tadi saya juga merinding banget mendengar proses dari sekolah, diterima di lingkungan, di orang sekitar, keluarga begitu ya Mas ya. Terus akhirnya ada di tahap remaja, kuliah sampai akhirnya mulai bekerja. Nah, nanti kita akan kupas lagi Mas kelanjutan cerita dari Mas Ius
dimana mulai dari berumah tangga yang tadi Mas Ius ceritakan sendiri, pasti itu jadi pergejolakan sendiri karena Betul. melihat orang sekitar udah dikasih undangan gitu ya Iya. Mas ya. Terus ada rasa insecure pasti ya Mas Iya, ya. betul. Pertama, walaupun saya bisa menghidupi diri gitu ya, tapi kan tidak seperti kalau gaji setiap bulan dapat sekian. Betul. Gitu. Sedangkan yang tertanam itu menikah itu harus punya gaji gitu. Terus apa ya? Orang tuanya bakal nerima saya nggak gitu kan. Jadi Karena kan yang hal-hal gitu betul, jadi kalau udah khawatiran. masuk pernikahan itu bukan tidak hanya sekedar dengan lawan jenisnya, iya, tapi tapi kan dengan dengan dua keluarganya. keluarga. Ya, itu Nah, yang Sobat WK pasti penasaran banget dengan kisah perjuangan dari Mas Ius. Nanti kita akan lanjut lagi nih Mas, cerita dari Mas Ius mengenai mulai dari berumah tangga berarti ya Mas ya. Nah Sobat WK, nanti akan ada dilanjutkan lagi cerita dari Mas Ius terkait memulai rumah tangga, bagaimana sih Mas Ius dengan keistimewaan Mas Ius akhirnya menjatuhkan hati begitu terhadap pasangan Mas Ius. Nantikan program Cerita Hati selanjutnya, tetap bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Jangan lupa subscribe ya.